Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yunfa'ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan mengembalikan ruh kita kembali setelah semalam kita dimatikan sementara. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Irwandi. Istilah Pak Mustika ini saya bingung, Ustaz Irwandi katanya singkatan Ustaz Irwan Wahyudi, itu Ustaz mohon maaf kita singkat biasa, keren sekarang dengan singkat. Alhamdulillah, dan marilah senantiasa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita selaku umatnya, dengan harapan di yaumil akhir kelak kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada kesempatan pagi hari ini kajian subuh tadabbur Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Irwan Wahyudi. Kita mari sama-sama kita kosongkan gelas kita untuk menerima curhatan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Wahyudi. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mendengarkan kajian atau sebelum kita menyimak apa yang akan disampaikan Ustaz Irwan Wahyudi, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu berpanjangkan untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz Irwan Wahyudi. Waktu kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ما بعد، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang berbahagia jemaah Masjid Al-Furqan, semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal hidup yang paling berharga ba'dal imani wal Islam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kesehatan bagi kita semua. Dengan badan yang sehat, maka mudah bagi kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah ke masjid, mudah hadir dalam majelis ta'lim, mudah dalam beraktivitas keseharian kita. Tetapi ketika kesehatan mulai terganggu, ya, apalagi sudah mulai terkena penyakit yang sangat berat, terasa betul oleh kita bahwa sehat ini betul-betul sangat-sangat berharga. Bahkan ya, orang rela mengeluarkan duit yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, ya, asal kembali kesehatannya pulih seperti sedia kala. Namun alhamdulillah, Bapak semua, kita semua, keluarga kita sampai detik ini, alhamdulillah kesehatannya masih terjaga. Mudah-mudahan kita syukuri nikmat ini, kita manfaatkan betul dengan totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya itu adalah sihhataka qabla saqamik. Manfaatkan, ya, gunakan sebaik-baik mungkin, ya, 5 sebelum 5, ya, atau bahasanya itu, ya, iltanim itu bahasanya itu rampas, gitu. Artinya maksudnya harus betul-betul kita perhatikan di sini. Ya. Di antaranya adalah itu kesehatan sebelum tiba masa sakit kita. Mudah-mudahan kita semua bersyukur dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua, khususnya dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan juga dalam akhlak dan budi pekertinya. Semoga kita menjadi pribadi yang istiqamah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal, ya, menjemput kita masing-masing, insyaallah. Baik, bagaimana kabar bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah, masih istiqamah? Istiqamah dengan istri yang di rumah masih? Mudah-mudahan. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita sampai pada tadabbur qasasil anbiya fil Qur'anil Karim. Tadabbur kisah-kisah Nabi Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya kita sudah sampai pada tadabbur qissati Nabiyillah Ta'ala Isa alaihi salam. Tadabbur kisah Nabi Isa alaihi salam. Sekiranya sebelumnya sudah ada prolog dan muqaddimah berkaitan dengan kisah Nabi Isa ini, kita akan teruskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Nabiullah Isa alaihi salam. Saya bertanya kepada Bapak, yang pertama, dari urutan Nabi Allah Subhanahu wa taala, 25 nabi yang ma'ruf, meski nabi tidak terbatas pada bilangan itu, namun yang kita kenal dalam jumlah itu, Nabi Isa ini di urutan keberapa Bapak? 28? 24. Ya. Sebelum Nabi Isa ada Nabi siapa? Nah, setelah Nabi Isa ada Nabi Muhammad. Sebelumnya, nah, sebelum Nabi Isa, gampang jawabnya Pak. Kalau kita mengikuti tadabbur kisah Nabi ini di pertemuan sebelumnya, jawabnya gampang. Apa jawabannya? Nabi apa? Kok masih debat? Masih apa? Nabi apa? Nabi Musa. Jauh ke atas itu Nabi Musa. Kita ingat kisah Nabi Isa ini, bagaimana kehidupannya sebelumnya, orang tuanya seperti apa. Tentu kita ingat dengan Nabi Allah
sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Yahya. Ya. Sebelum Nabi Yahya ada siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Al-Mustafa. Ya. Nah, di kisah sebelumnya hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan masih ingat, karena saya ragu Bapak masih ingat. Yang hari kemarin dipelajari aja sekarang sudah lupa. Apalagi bulan lalu, libur lagi. Masih, ya. Ingat itu diragukan. Tapi insya Allah Bapak istimewa orang. Ya, untuk pengajian insya Allah ingat. Ya. Untuk materi kajian ingat, meski yang lain-lainnya lupa. Di kisah sebelumnya diceritakan ma'asyiral muslimin, singkat saja sebagai review murajaah, bahwa Nabi Isa alaihissalam ya, punya orang tua namanya siapa? Maryam. Punya ibu namanya Maryam dan punya ayah namanya, Bapak sebut ibunya saja, ayahnya enggak Bapak sebutkan. Nabi-nabi yang lainnya punya ayah atau ibu atau tidak? Kecuali Nabi Adam. Bapak bilang Nabi Adam ada ayahnya. Nabi Adam punya ayah. Bahkan yang lebih luar biasa lagi itu Nabi Adam. Tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Selain itu lengkap orang tuanya, ada ayah, ada ibu. Sampai pada generasi-generasi berikutnya, tepatnya Nabi Isa ini tidak punya siapa Pak? Tidak punya ayah. Tapi ibu punya. Ya. Inilah keistimewaan Nabiullah Isa alaihissalam, punya ibu tapi tidak punya ayah. Nah, dijelaskan hadirin ma'asyiral muslimin, ketika ibunda Nabi Isa, Maryam ini berada di mihrabnya atau ma'badnya itu, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwujud sempurna. Laki-laki yang tampan, laki-laki yang bukan ganteng, guanteng banget, tampan sekali. Wujudnya begitu sempurna. Datang kepada Maryam, dalam wujud yang begitu sempurna. Nah, hadirnya laki-laki ini ternyata merupakan bentuk daripada ujian bagi Maryam tersendiri. Karena Maryam ini wanita yang normal seperti wanita lain pada umumnya. Wanita yang normal pada umumnya. Maryam ini bukan malaikat, manusia biasa. Hanya yang membedakan Maryam dengan wanita yang lainnya itu diantaranya adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertanya kepada Bapak, wanita yang ada normal pada umumnya ketika melihat laki-laki yang tampan itu gimana? Melihat bapak para istri di rumah melihat bapak itu gimana? Tampan kan? Masya Allah Pak, gak ada laki-laki yang ganteng itu selain bapak. Meski kalau ada maunya, misalnya. Nah, lalu gak ada selain bapak. Dipujinya bapak, dibilangnya bapak itu ganteng, padahal gak juga, separuh ganteng. Normal wanita pada umumnya ada ketertarikan terhadap ketampanan.
Kalau laki-laki jangan disebut. Ya. Kalau bapak dalam usia seperti ini masih ada ketertarikan bapak ya, terhadap wanita yang memiliki kecantikan luar biasa itu masih ada? Nggak ada Pak Ustaz. Saya sudah merasa cukup. Yakin? Nah, Maryam melihat wanita laki-laki yang tampan seperti itu. Apa yang dilakukan olehnya? Dia menundukkan pandangannya. Padahal laki-laki itu tepat berada di depan. Dia tundukkan pandangannya. Bukan hanya sekedar menundukkan pandangan, tetapi dia berupaya agar laki-laki itu menjauh daripadanya, menjauh daripada dirinya. Maka disebutkan di sini, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kau seorang yang bertakwa. Lihat Maryam, di depannya ada laki-laki yang tampan, di tempat yang jauh dari penglihatan orang, jauh dari penglihatan manusia, dan ini menjadi godaan yang berat bagi Maryam. Karena Maryam wanita normal seperti wanita yang lain pada umumnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengikuti dorongan hawa nafsunya? Tidak. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam mengira, ia menyangka bahwa laki-laki ini hendak merayunya dan ingin melakukan keburukan kepadanya. Lalu Maryam mengingatkan orang tersebut untuk ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Maryam itu wanita yang suci. Berdua Pak, nggak ada orang lain ya, tapi Maryam mampu menjaga keimanannya. Sebaliknya laki-laki, kalau ini laki-laki menggoda wanita, misalkan ini sudah umum dan lumrah ya. Tapi kalau wanita yang menggoda laki-laki, nah ini mungkin yang langka. Tapi kalau sekarang udah lumrah juga Pak ya. Yang berat ujian bagi laki-laki itu adalah ketika ia yang digoda ya. Dan berat, semakin berat lagi ketika yang menggoda itu satu, wanita itu memiliki kecantikan, dzatu jamal. Yang kedua, dzatu mansab. Apa dia? Punya apa Pak? Nih, punya ini dia. Punya kursi. Punya maksudnya punya jabatan. Punya kedudukan. Punya kekuasaan. Ini yang berat. Ketika digoda oleh seorang perempuan yang cantik, punya kedudukan, punya kekuasaan. Sedangkan yang digoda itu adalah laki-laki yang secara kedudukan itu berada di bawahnya, bahkan di bawah kendalinya. Ini yang berat. Persis seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka disebutkan oleh Rasulullah, di antara orang yang mendapatkan naungan daripada naungan Allah, tidak ada naungan pada hari itu selain naungan Allah. Ada berapa Pak? Ada berapa? 7, insyaallah masih ingat. Di antara yang 7 itu adalah rajulun da'athu imra'atun jamilatun wa dhatu mansabin faqala inni akhafullah. Lelaki yang digoda dirinya oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, tak ada orang lain selain dia berdua ya. Tak ada mata yang melihat. Lalu laki-laki ini teguh keimanannya, lalu berkata kepada wanita itu, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Maryam, dia bilang kepada laki-laki itu, ittaqillah. Dia pun juga bilang, laki-laki ini,
Enggak mau engkau goda. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, berdua nih dalam ruangan. Ya. Laki-laki perempuan. Ya. Laki-laki kedudukannya di bawahnya. Sedangkan yang di atasnya itu wanita. Ya. Dan wanita ini memiliki kecantikan, punya kedudukan, sudah dikunci pintunya. Maka dalam Al-Quran itu digambarkan, mau apa lagi Yusuf? Ya, pintu sudah dikunci, jendela sudah ditutup, tirai sudah ditutup, tinggal berdua. Mau apa lagi? Tunggu apa lagi? Yang ngomong begitu siapa Pak? Yusufnya, laki-lakinya atau wanitanya? Biasa yang ngomong begini siapa Pak? Nah itu dia. Tapi ini anehnya, perempuan yang bisa seperti itu. Ternyata perempuan pun juga bisa seperti itu. Ketika dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, dan dia pun mengikuti dorongan hawa nafsunya. Tapi dalam hal ini Yusuf berhasil menjadi orang yang lulus dan lolos dalam ujian keimanannya. Ya. Apakah Yusuf mengikuti dorongan hawa nafsunya? Karena Yusuf juga lelaki yang normal seperti bapak, normal. Tapi yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Digambarkan dalam Al-Quran itu. Fastabaqal bab. Apa arti fastabaqa? Maka dua-duanya berlomba. Bapak, dua-duanya berlomba. Berlomba kemana? Berlomba kemana dia? Berlomba menuju pintu. Dua-duanya berlomba menuju pintu. Yusuf menuju pintu agar pintu itu terbuka, menyelamatkan imannya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, segera menyelamatkan diri. Tapi wanita itu juga berlomba menuju pintu dengan Yusuf. Tujuannya apa Pak? Supaya apa? Supaya keluar juga? Tidak, supaya pintu ini terkunci dan dia meraih Yusuf alaihissalam. Seperti itu Al-Quran menggambarkan. Maka dalam kisah disebutkan, ketika pintu itu terbuka, maka terkejutlah Yusuf dan terkejut pula sang wanita itu ketika ada tepat di depan pintu itu adalah siapa Pak? Penjaga atau siapa? Suaminya. Suami siapa? Suami dari wanita itu. Itulah digambarkan bagaimana kecerdasan seorang wanita itu. Kalau Bapak bukan bilang cerdas kali Pak, kelicikan wanita. Ketika berada di depan pintu, dia temui suaminya, dia bilang, ini Pak, suami Yusuf ini mencoba mengganggu saya. Dia mencoba untuk menodai kehormatan saya. Padahal siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan Pak? Ya dia sendiri. Tapi yang dituduh olehnya siapa? Yusuf. Maka dibawa kepada pengadilan. Seorang hakim yang bijaksana untuk mengurai masalah yang sebenarnya. Ini ada apa sih sebenarnya? Maka disebutkan di situ, jika yang sobeknya bagian belakang, maka yang benar siapa Pak? Yusuf. Jika bagian depan yang salah Yusuf. Ternyata setelah ditelusuri mana yang sobek Pak? Bagian belakang. Tapi ini ditutup-tutupi, supaya tidak tersebar. Karena mereka penguasa, mereka bisa melakukan itu. Mirip-mirip enggak Pak? Seperti sekarang Pak? Enggak mirip kan ya? Beda ceritanya ya. Ditutup-tutupi, mereka punya corong media gitu ya. Tapi yang namanya bangkai ketahuan juga. Maka tersebarlah di luar bahwa Imro'atu Aziz punya skandal dengan budaknya sendiri. Ada main dengan budaknya sendiri. Kalau bahasa orang sekarang begitu Pak. Dan terdengar sampai ke telinganya. Dan dia berupaya membungkam wanita-wanita itu.
Ya. Kalau sekarang wanita sosialita itu. Ya. Maka diundanglah ke istana. Diundang ke istana, ngumpul semua. Karena wanita ini ingin membuktikan bahwa apa yang kalian katakan itu beda, nggak sama. Kalian pun dalam posisi saya, kalian pun tidak akan kuat. Kalian jika dalam posisi saya, kalian pun tidak akan kuat menghadapi situasi ini. Maka diundanglah, disiapkan jamuannya, disiapkan makanannya, disiapkan buahnya, disiapkan pisaunya. Ketika mereka berupaya untuk mengupas buah itu, kemudian sang wanita Imra'atu Aziz melihat ini saat yang tepat menghadirkan Yusuf ke hadapan mereka, dipanggil Yusuf, ta'al, Yusuf kesinilah, datanglah kau kesini. Maka datanglah Yusuf dengan wujudnya yang begitu sempurna itu, tepat di depan hidung para wanita-wanita itu. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi ketika Yusuf dihadirkan? Apakah wanita-wanita itu cuek begitu saja? Allah, wanita ini aja biasa. Apakah begitu? Tak begitu. Yang mereka katakan itu dan Allah abadikan dalam Al-Quran, ini bukan manusia. Masya Allah. Ini malaikat, ini dia bukan manusia, ini malaikat. Sampai seperti itu, Pak. Wanita itu berkata. Karena terhipnotis, tersihir dengan ketampanan Yusuf dalam tanda kutip. Mereka tidak menyadari pisau yang mereka pakai itu sekarang bukan mengupas buah lagi, tapi mengupas kulit jari tangan mereka dan darah pun bercucuran. Nah, maka ketika itulah Imra'atu senang dia, bangga dia. Nah, ini loh, kalian baru sehari aja, baru sekali aja melihat Yusuf, kalian sudah menyembelih tangan kalian sendiri. Saya tiap hari begini, mana kuat saya melihat orang dengan ketampanan seperti ini. Ternyata bisa seperti itu, Pak. Wanita tertarik dengan wanita laki-laki dari diantaranya dari aspek ketampanannya. Kayak bapak-bapak kan tampan semua. Udah tampan, kantongnya tebel, jabatannya tinggi. Hati-hati, Pak. Bapak itu incaran banyak wanita. Ya, hati-hati. Apalagi zaman sekarang, nggak peduli. Orang itu nggak peduli. Mau bapak beristri, mau istrinya 1, istrinya 2, dan konon katanya ada penelitian. Ternyata laki-laki yang sudah bersuami itu jauh lebih menarik katanya. Dan saya bilang itu penelitian benar nggak sih? Siapa yang meneliti itu? Laki-laki yang bersuami itu lebih menarik katanya bagi para wanita yang sekarang berupaya mencari pasangan. Maka istri bapak di rumah itu sudah layak, harus khawatir. Orang-orang kayak bapak ini langka, ya. Harus diselamatkan segera. Nah, inilah hadirin ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kembali ke kisah Nabi Isa tadi, kepada ibunya, kisah ibunya. Maka ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibunda Maryam meminta laki-laki itu menjauh, maka jujurlah laki-laki tersebut. Apa yang dia katakan? Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini innama ana rasulu rabbik, seorang utusan Tuhanmu, li'ahabalaki ghulaman zakiyya, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.
Jibril bawa berita, Jibril bawa kabar kepada Maryam, Maryam, aku ini malaikat, ya. Aku hanya utusan Tuhanmu, membawa kabar untukmu bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang suci. Nah, ini kabarnya, Bapak. Nah, mendengar berita itu, ya, mendengar kabar itu, apakah tiba-tiba saja Maryam langsung berkata, alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu. Apakah begitu, Pak? Ya. Tidak. Yang ada berikutnya adalah Maryam terkejut. Ya, Maryam heran. Campur aduk rasa dalam dirinya sampai kemudian ia berkata, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku punya seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Nah, di sini Maryam sedikit menyanggah, ya Pak. Bagaimana bisa? Saya ini kan belum menikah dan juga saya bukan seorang wanita murahan, wanita pezina, bukan. Dalam ayat ini menegaskan dua jalan punya anak, Pak. Yang pertama itu apa? Menikah. Kemudian terjadi hubungan suami istri, lalu sang istri hamil dan punya anak. Yang kedua, zina. Tidak menikah, hubungan terlarang, hubungan yang tidak sah. Maka Al-Quran menggambarkan di sini, Pak, dengan redaksi yang begitu santun. Ya. Walam yamsasni bashar, basani. Massa itu menyentuh. Padahal kan bisa saja. Ya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Mohon maaf. Aku ini kan belum pernah berjima, gitu. Bisa saja kan begitu, Pak? Bisa enggak? Bisa. Tapi Allah Ta'ala tidak pilih redaksi kata itu, diperhalus. Sehingga Al-Quran ini memiliki struktur atau tata bahasa yang sangat-sangat tinggi. Maka redaksi yang dipilih itu walam yamsasni bashar. Aku belum disentuh oleh manusia manapun. Dan juga bukan pezina. Nah, Maryam mempertanyakan hal ini kepada Jibril, bagaimana bisa aku punya seorang anak dan aku tidak pernah melakukan dua hal itu? Apa jawaban Jibril? Sederhana. Kata Jibril, Pak, dalam Al-Quran, dalam surat Maryam itu, qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Jibril berkata, kadzalik, demikianlah. Ya. Demikian bagaimana? Qala rabbuki, Tuhanmu berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa 'alayya hayyin. Itu hal yang sangat mudah bagiku. Membuat kamu punya anak, ya Maryam, tanpa bersuami, ya, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun, baik dengan jalan yang sah ataupun tidak sah, lalu kau punya anak, ya Maryam, itu hayyin. Apa hayyin, Pak, artinya? Ini apa hayyin? Kecil, gampang, mudah, ya Maryam, gampang. Ya. Bahkan ya, menciptakan manusia tanpa dia tidak ada orang tuanya itu bisa. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, apalagi menciptakan manusia dari sebelumnya berada dalam perut wanita, dan memang begitu pada umumnya sebelum manusia terlahir ke dunia. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat ini mengatakan wa kana amran maqdiyya, kata Allah. Dan ini urusan perkara yang sudah diketok palu, bahasa kita, Pak. Maksudnya itu apa? Sudah ketetapan. Enggak ada negosiasi lagi.
Tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa kau punya anak, ini hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa dirubah. Nah, Maryam pun bingung, dia harus ngapain? Ya, bahwa selama ini Maryam dikenal wanita yang salihah. Dia punya orang tuanya salih dan salihah. Kalau nanti hal ini berlaku bahwa dia nanti akan punya anak, maka tentu dia akan seperti wanita yang akan melahirkan pada umumnya. Bagaimana itu, Pak? Perutnya mulai membesar. Yang dikhawatirkan Maryam itu berikutnya adalah bagaimana reaksi masyarakat ketika melihat aku ini hamil. Padahal mereka tahu betul bahwa aku tidak punya suami. Taunya mereka itu saya wanita yang salih. Kok tiba-tiba hamil? Jangan-jangan. Nah, panjang tuh Pak, pikiran wanita itu. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa itu tiba, ketetapan Allah itu berlaku, ya, maka tibalah tanda-tanda orang-orang yang hamil pada umumnya, perutnya sudah mulai membesar daripada biasanya. Maka Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Tatkala Maryam mengandung, apa yang ia lakukan? Dia mengasingkan dirinya karena takut kalau orang lain tahu bahwa dia dalam kondisi hamil. Dia mengasingkan dirinya, pergi ke tempat yang jauh dari pandangan manusia, sehingga dia selamat dari omongan-omongan manusia, selamat dari tuduhan-tuduhan, pergi ke tempat yang jauh dari pengamatan manusia. Itu yang dilakukan Maryam. Maka kemudian tibalah saat melahirkan itu, ya, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا. Maka ketika rasa sakit itu datang, Masya Allah. Sakit apa Pak? Sakit mau melahirkan. Kan tadi mengasingkan ke tempat yang jauh, tak ada orang melihat. Tapi tiba saat melahirkan itu, sedangkan dia sedang sendiri, tak ada suami, tak ada orang tua, tidak ada kerabat, tidak ada tetangga, tidak ada bidan, tidak ada dokter, nggak ada SPOG, nah, apalagi Pak? Tidak apalagi, nggak ada dukun beranak, nggak ada, apalagi, nggak ada itu semua. Maryam hanya sendiri. Ketika rasa sakit mau melahirkan ini, Bapak bisa bayangkan nggak? Bapak lagi nggak di rumah dan tahu betul istri ini sudah tiba masanya, sudah dekat-dekat gitu loh. Tapi perkiraan Bapak ini 2 minggu lagi, ya. Nah, sehingga Bapak merasa nggak apa-apa lah, saya sedang tugas kantor jauh sedikit, ya. Tiba-tiba malam itu sudah mulai, ya, sakit kayak orang mau melahirkan itu datang, dan istri tahu ini kayaknya tanda-tanda nih Bapak lagi jauh, seberang, ditelepon lah, Bapak Abi gini. Bapak gimana? Gelisah nggak? Fokus nggak dengan tugas kantor? Atau pengen pulang, pesan tiket segera langsung? Pas banget lagi orang tua lagi sakit, kerabat pun juga sama, lagi jauh juga. Udah nggak fokus itu Pak. Nggak fokus itu dah. Situasi itu teramat pelik bagi kita. Kalau Bapak bilang itu situasi yang sulit, Maryam jauh lebih sulit situasinya. Bukan hanya sakit melahirkan, sakit, ya, karena lapar, sakit juga karena haus. Nggak bawa bekal Pak.
waktu terbatas. Minuman pun juga sedikit terbatas. 3 rasa sakitnya. Sakit apa? Mau melahirkan, kelaparan, kehausan, dan juga ini sakit apa Pak? Pikiran. Nah, ini yang berat, psikologisnya yang sakit. Nah, ini ujian yang berat bagi Maryam. Bahkan bagi Maryam, ujian psikologis itu lebih berat daripada sakit mau melahirkan. Bahkan disebutkan di sini sampai-sampai Bapak, Maryam itu berandai-andai dia. Apa perandaian Maryam itu? Ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Nah, itu angan-angannya Pak. Kalau saya mati saja sebelum ini. Kenapa? Begitu berat ujiannya. Tapi ini keputusan sudah ditetapkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu Maryam ini mampu memikul ujian ini, hanya didorong dan dimotivasi saja. Apa yang terjadi berikutnya ma'asyiral muslimin? Apa yang terjadi berikutnya? Ketika ujian berat itu datang sampai Maryam berangan-angan untuk meninggal dunia sebelum dapat ujian itu, lalu sedangkan Allah berfirman wa kana amran maqdiyya, ya, dan ini tidak ada pilihan, Maryam harus menghadapi itu. Maka di tengah rasa sakit itu Pak, di tengah angan-angan itu, nah di sini dia Pak, di sini pertolongan Allah itu turun. Ketika sedang puncaknya ujian ini, kita sudah betul-betul memasrahkan diri kepada Allah. Disitulah apa? Pertolongan Allah itu turun. Bagaimana bentuk pertolongan Allah itu? Fanadaha min tahtiha. Maka Jibril menyeru Maryam dari tempat yang rendah. Apa kata Jibril? Alla tahzani. Hei Maryam, jangan kau bersedih. Enggak boleh sedih. Di sini Maryam, Jibril ingin menghibur Maryam karena ujian pertama yang ia paling hadapi, nomor 1 yang paling berat itu Pak, kegundahan, kecemasan, kesedihan itu. Maka ini yang coba diperhatikan oleh Jibril sebelum yang lainnya. Kata Jibril, Maryam, jangan bersedih. Sesungguhnya kau tidak sendiri. Kau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Jibril juga berkata, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan ada sungai di bawahmu mengalir. Ada anak sungai di bawahnya mengalir. Dan juga Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkan olehmu pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, maka pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli, dan makanlah, washrabi, dan minumlah, wa qarri 'aina. Seperti itu pertolongan Allah Pak. Allah jadikan tiba-tiba di bawahnya ada apa? Sungai. Dan tiba-tiba Allah jadikan kurma itu bisa menjatuhkan, ya, buahnya sendiri, cukup dengan apa Pak? Goyangin sedikit tuh pangkal kurmanya. Siapa yang goyang Pak? Siapa yang dorong? Maryam. Orang mau melahirkan disuruh dorong apa? Kurma. Orang melahirkan tuh rasanya nggak punya tenaga Pak. Udah fokus sama apa yang mau dilahirkan olehnya itu. Tapi di situ Allah pengen ada usaha, ya, pengen ada apa Pak? Usaha. Coba kau dorong sedikit Maryam, maka buah yang matang itu akan jatuh. Lalu kemudian Maryam pun makan dari kurma itu, minum dari air itu, sehingga tubuhnya kembali fit seperti semula. Sehingga dari sini orang-orang itu punya anggapan ternyata buat orang mau melahirkan Pak,
kurma itu apa? Cocok katanya. Menambah apa? Energi supaya nggak lemah di tengah jalan. Minum disediakan. Ya, harus. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin dimulakan oleh Allah Ta'ala, maka lahirlah Isa alaihi salam. Ya. Ada bidan nggak di situ, Pak? Ada bidannya nggak di situ? Bu dokter ada nggak di situ? Nggak ada. Maryam melahirkan ya sendiri ya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang sekarang menerjemahkan dalam berbagai bentuk katanya. Ya, dan seterusnya, ada yang bilang posisinya begini melahirkannya, ada yang bilang begitu, ada yang bilang begini, macam-macam Pak interpretasi orang zaman sekarang. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin. Ya. Maka terkait dengan kelahiran Isa ini yang diyakini oleh sebelah kita yang menyatakan kapan lahirnya Pak? Di tanggal berapa lahirnya? Di tanggal berapa? 25 Desember. Nah, itu diyakini sebagai hari lahirnya Isa. Ya. Setiap tanggal 25 Desember. Tapi dalam Injil mereka disebutkan bahwa Isa ini lahir ketika para penggembala itu melepas gembalaannya di waktu malam di tengah padang yang luas. Dan itu terjadi katanya di musim dingin. Tapi Al-Quran mengatakan rutaban janiyya, bahwa itu Bapak terjadi di musim di mana kurma rutab itu berbuah, dan itu terjadi di mana Pak? Musim apa? Musim panas. Berbeda atau tidak Pak? Dan umumnya para penggembala itu melepas gembalaannya di padang itu di musim apa? Panas, bukan di musim dingin. Kalau dingin itu dimasukin Pak dalam kandang, kedinginan mereka. Ya, maka dimasukkan. Maka hal ini berseberangan. Tapi kita meyakini bahwa lahirnya Isa itu terjadi bukan di musim dingin, tapi di musim panas. Nah, ma'asyiral muslimin, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, apa yang terjadi berikutnya setelah itu? Ya, apa yang terjadi? Maryam kemudian membawa anaknya yang bernama Isa itu ke tengah-tengah kaumnya, dibawa pulang Pak. Ya mau kemana lagi? Ini anak harus diperhatikan. Digendongnya, dibawa pulang ke tengah-tengah kaumnya. Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Maryam, fa'atat bihi qawmaha tahmiluh, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya, tahmiluhu dengan menggendongnya, digendong. Dibawa. Maryam sudah siap sepertinya dengan konsekuensinya. Dan benar yang dikhawatirkan Maryam. Benar. Qalu, kaumnya itu berkata, "Ya Maryam, hei Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Sungguh kau telah melakukan sesuatu yang teramat mungkar. Ya. Maka di sini juga disebutkan maka abuki amran ya. Maka abuki mara'as sau'in, ya. Maksudnya Bapak, tidaklah ayahmu itu bukan seorang yang jahat katanya Pak. Dan bukan pula ibumu seorang wanita pezina. Nah, ini dia ujian yang paling dikhawatirkan oleh Maryam itu. Ketika dia mendapatkan tuduhan dari kaumnya.
Ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ketika Maryam pulang bersama Isa dalam gendongannya dan telah sampai di kaumnya, orang-orang yang melihat kemudian mengingkari dan menanyakan perkara yang dialami oleh Maryam ini sampai mengait-ngaitkan dengan orang tuanya. Orang tuanya soleh. Nah, di sini Pak, orang selalu ngomong gini, bapaknya soleh, ibunya solehah, bapaknya kiai, ibunya ustazah. Ada satu anaknya yang, mohon maaf kata Pak, bahasa kita apa itu? Blangs gitu ya. Bikin masalah ya. Apa kata orang tua biasanya? Kok bisa ya? Bapaknya itu apa? Nah, itu begitu. Tong, bapak lu kok sadar diri kamu Pak? Kiai, ibu ustazah. Masa jangan. Dan biasanya begitu. Ya, dikait-kaitkan dengan orang tuanya. Nah, ma'asyiral muslimin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini mereka katakan kepada Maryam, apakah Maryam diam saja Pak? Diam aja atau ngomong Pak Maryamnya? Diam atau ngomong? Diam atau bicara? Nah, maka disebutkan dalam ayat berikutnya, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Sebelumnya Maryam ini sudah diberi arahan oleh Allah Ta'ala ya. Apa arahannya Pak? فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah olehmu, wahai Maryam, ini kata Allah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Puasa bicara. Maka ketika kaumnya itu ma'asyiral muslimin ya, bertanya kepada Maryam perihal ya, anak itu, perihal situasinya, Maryam hanya memberi apa Pak? Isyarat. Fa'asyarat ilaih, maka Maryam kasih isyarat, menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada siapa Pak? Isa. Dan Maryam tidak berbicara banyak di situ. Karena tahu orang ini kalau dijelasin nggak akan paham, nggak akan ngerti. Meski Maryam mendatangkan 1000 saksi sekalipun, orang ini nggak akan mengerti, tidak akan paham situasinya. Ketika Maryam memberikan isyarat menunjuk kepada anaknya, orang-orang itu ngomong, bicara mereka. Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil? Gak bisa kami bicara dengan kecil. Anak kecil ini masih dalam ayunan. Kok kamu kasih isyarat kepada dia? Seakan-akan kami suruh bertanya kepadanya. Gak bisa. Maryam pun dianggap aneh karena orang-orang yang bertanya disuruh berbicara dengan bayi. Maka bagaimana kira-kira situasi Maryam saat itu, psikologisnya gimana? Sampai disebutkan Maryam berangan-angan kepengen mati saja sebelum datang ujian yang berat ini, karena takut tidak dapat menghadapi perkataan manusia tentang dirinya itu. Akan tetapi Allah mengetahui bahwa Maryam mampu menghadapi ujian yang berat ini. Nah, apa yang terjadi berikutnya ma'asyiral muslimin? Di sini mukjizat berlaku. Apa mukjizatnya? Apa Pak mukjizat Allah itu di sini? Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa itu gimana di sini? Antaqahullah. Allah jadikan Isa bayi bisa Masya Allah, bisa berbicara. Bisa Bapak bayangkan nggak? Bayi masih dalam ayunan, tiba-tiba bicaranya fasih. Bapak punya anak di rumah nih. Punya anak, tiba-tiba ngomong dia sama uminya, ngomong sama bapak fasih, sefasih-fasihnya ya, dan ngajak diskusi lagi. Nah itu gimana Pak?
Bapak merasa hebat atau merasa ketakutan atau gimana? Ketakutan ya, jangan-jangan anak kena sirup nih, begitu. Minum sirup gitu ya. Atau kena sihir nih. Bapak pasti anggapan begitu biasanya. Karena anak yang bisa bicara itu umumnya dan seterusnya itu orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, seperti Isa alaihis salam ini. Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Ini dia. Apa bicaranya, Pak? Qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku ini Abdullah. Saya ini adalah hamba Allah. Nah, ini yang ngomong siapa, Pak? Isa. Apakah Isa bicara ini sesungguhnya anallah? Saya adalah Tuhan, Allah. Ada Isa bicara begitu? Enggak ada. Isa ngomong dia itu hamba Allah. Ya. Dan Isa juga bicara ataniyal kitab. Aku diberi kitab Injil oleh Allah Ta'ala. Wa ja'alani nabiyyan, dan ia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ingat nih. Isa selain hamba Allah, dia juga seorang nabi, bukan Tuhan, Pak. Ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan seterusnya. Banyak Allah perintahkan kepadaku salat, bayar zakat, berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Nah, ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, setelah Nabi Isa berkata seperti itu, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, barulah orang-orang itu apa? Ya, tahu. Ya, tentang hakikat situasi yang ada. Tapi memang orang yang nggak mau tahu ya begitu saja kondisinya, tetap kepada ya kebodohannya, tetap kepada keangkuhannya, kesombongannya, melawan kebenaran dan seterusnya. Nah, sampai di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beberapa potongan kisah daripada kehidupan Nabi Isa alaihis salam sampai dia kecil dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Insyaallah kisah selanjutnya akan kita sampaikan, kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Di antaranya adalah bagaimana Nabi Isa berdakwah tengah-tengah kaumnya, ya. Kemudian bagaimana pula mukjizat Nabi Allah Isa yang lainnya yang disebutkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Bagaimana pula dia menyembuhkan penyakit, ya, orang yang terkena penyakit sopak, penyakit kulit ini. Dan juga bagaimana pula dia menciptakan apa, Pak? Burung terbang dari tanah liat sebelumnya, tanah merah dan seterusnya. Seperti apa itu? Insyaallah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan terakhir sampai tuntas, sampai selesai. Baik, demikian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua dan kita mampu mengambil ibrah daripadanya. Intinya semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ambil ibrah dan pelajaran daripada kisah Nabi Isa dan ibundanya Maryam ini. Salah satu poin pentingnya, Bapak, bahwa hidup ini akan penuh dengan pada ujian. Orang-orang beriman mutlak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Dan satu hal yang harus kita yakini ketika kita mendapatkan ujian, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang melainkan Allah mengetahui orang itu mampu untuk menghadapi pemikulnya dan mengembannya. Semoga kita mampu diselamatkan dan mengemban setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita
Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.